Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Mari kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman, pembelajaran 2 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PJOK. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan sikap permintaan maaf dengan tepat, menggunakan ungkapan permintaan maaf tulis dengan tepat, menjelaskan gerak bertumpu dalam aktivitas senam lantai, mempraktikkan gerak bertumpu dalam aktivitas senam lantai. Mari kita mulai membaca wacana berikut ini. Manfaat maaf memaafkan. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Jadi jangan lupa anak-anak, jika kalian bersalah kepada orang lain, segeralah meminta maaf. Dan jika ada orang yang meminta maaf kepadamu, berusahalah untuk memaafkan. Karena dengan saling memaafkan, nanti kalian akan saling rukun, dapat menciptakan pertemanan, tidak menimbulkan dendam dan kebencian. Nah, dari wacana tersebut, anak-anak, mari kita coba menjawab pertanyaan berikut. Apa yang harus kita lakukan jika bersalah? Meminta maaf. Apa yang harus kita lakukan jika ada teman meminta maaf? Jawabnya, iya, memaafkan. Apa saja manfaat saling memaafkan? Contohnya, saling menjaga perasaan, dapat menciptakan kerukunan, dapat menjaga pertemanan. Anak-anak, diskusikan gambar berikut dengan temanmu. Perhatikan gambarnya ya. Di situ ada 6 gambar. Ada gambar antara Siti dan Lani. Nah, berdasarkan kejadian ini, anak-anak bisa melihat bahwa di nomor 1, Lani dan Siti sedang bermain sepeda bersama. Gambar 2, Lani berusaha menyalip sepeda Siti. Namun tidak sengaja malah tersenggol ban sepedanya yang bagian belakang. Gambar yang ketiga, akhirnya Siti terjatuh. Gambar yang keempat, Lani menolong Siti. Gambar yang kelima, Lani meminta maaf kepada Siti karena tidak sengaja menyenggol ban sepedanya dan mengakibatkan Siti terjatuh. Gambar yang keenam, Lani memapah Siti dan membantunya berjalan pulang. Mereka juga saling bermaafan. Selanjutnya, setelah anak-anak mengamati gambar tersebut, anak-anak diminta untuk menceritakan peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap gambar. Gambar 1 tadi ceritanya apa? Gambar 2, 3, 4, 5, sampai 6 ceritanya apa? Nah, pertanyaan selanjutnya, Lani meminta maaf kepada Siti ada pada gambar nomor berapa? Jawabnya adalah gambar nomor 6. Mengapa Lani meminta maaf kepada Siti? Jawabnya, iya, Lani merasa bersalah karena telah membuat Siti terjatuh. Meskipun tidak sengaja ya. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu bagaimanakah sikap Lani yang meminta maaf kepada Siti? Jawabnya,
Sikap Lani sangat terpuji karena dia langsung meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Nah, pertanyaan keempat ini ya, mengapa kamu berpendapat demikian? Jawabnya, sesuai pendapat kalian, mengapa ya Lani kira-kira meminta maaf? Contoh jawabannya adalah karena setelah bersalah orang harus meminta maaf agar tetap tercipta kerukunan antar teman. Pertanyaan terakhir, jika kejadian yang dialami Siti menimpamu, apa yang kamu lakukan? Jawabnya, iya, tentu saja sangat sedih. Kenapa? Jatuh, sakit, tentu saja sedih. Namun karena Lani sudah meminta maaf, Siti sebaiknya memaafkan. Karena kita harus selalu menjaga kerukunan antar teman. Selanjutnya, perhatikan wacana berikut. Pagi tadi, Beni bangun kesiangan. Beni terburu-buru berangkat ke sekolah. Beni bertugas piket hari ini. Di depan kelas, Beni menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Beni meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan ibu guru, Beni menulis surat untuk Edo. Beni ingin meminta maaf kepada Edo. Ayo, bantu Beni. Ya, bantu apa? Membuat surat. Nah, silahkan minta bantuan orang tuamu untuk membuat surat seperti yang dilakukan Beni kepada Edo. Yang di dalam surat itu harus berisi permintaan maaf. Nah, anak-anak, yang perlu kalian tahu bahwa surat itu tidak bernomor ya penulisannya. Surat itu dibuat dalam bentuk paragraf atau alinea, seperti wacana, seperti teks bacaan. Tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 seperti itu ya. Selanjutnya, Edo sudah memaafkan Beni. Persahabatan mereka kembali baik. Kini, Edo dan Beni berolahraga bersama teman-teman. Mereka berlatih gerakan bertumpu dengan kursi. Berikut langkah-langkah gerakan bertumpu. 1. Sikap awal. Tangan kanan bertumpu pada kursi. Berdiri pada kaki kanan. 2. Sapukan kaki kiri dari arah depan, samping, hingga belakang. 3. Ulangi gerakan. Pindahkan tumpuan pada tangan kiri. 4. Kaki kanan disapukan dari arah depan, samping, hingga belakang. Selanjutnya, anak-anak perhatikan gambar berikut ini sebagai contohnya. Di situ ada gambar Lani yang sedang mempraktikkan gerakan mengayunkan kaki. Lani berpegangan pada kursi. Tangan kanannya memegang kursi, tangan kiri berada di pinggang, kemudian kaki kanan sebagai tumpuan. Kaki kiri diangkat ke depan, diayunkan ke samping dan ke belakang tanpa menyentuh tanah. Ini dilakukan Lani secara berulang-ulang, kemudian bergantian dengan kaki kiri. Nah, ketika melakukan dengan kaki kiri, Lani memindahkan badannya ke bagian kursi yang lainnya. Nah, anak-anak, ayo lakukan pemanasan. Selanjutnya lakukan gerakan bertumpu sesuai petunjuk. Perhatikan gambar Lani dan langkah-langkah melakukan gerakan jika kalian masih belum paham, atau perhatikan contoh yang diberikan oleh gurumu. Bersama dengan orang tuamu,
Diskusikan keharusan meminta maaf bila bersalah dan memaafkan teman yang meminta maaf dalam berinteraksi dengan teman. Nanti di rumah, silahkan mengobrol dengan orang tuamu, mintalah petunjuk bagaimana atau saran bagaimana jika ada teman yang meminta maaf dan bagaimana jika kamu yang melakukan kesalahan. Untuk penilaian pengetahuan anak-anak di situ kalian tadi diminta untuk menceritakan gambar seri dan menjawab pertanyaan berdasarkan gambar seri tersebut. Ketika menjawab pertanyaan, ini penilaian jawabannya bersikap terbuka, anak-anak bersifat terbuka, anak-anak diperbolehkan untuk mengutarakan pendapatmu sendiri, tidak harus oh jawabannya harus ini seperti itu. Tidak harus sesuai yang dicontohkan Bu Guru. Kamu boleh memberikan pendapat yang lain. Kemudian untuk penilaian keterampilan yaitu unjuk kerja menulis surat permintaan maaf tadi ya, ketika Benny menabrak Edo. Nah, ketika Benny menabrak Edo dia meminta maaf di mana dalam surat tersebut harus memuat kalimat permohonan maaf, alasan meminta maaf, kalimat yang menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuat. Jadi isi suratnya itu ya. Kemudian nomor 2, unjuk kerja bertumpu pada kursi. Nah, di sini anak-anak diminta mempraktekkan gerakan bertumpu pada kursi dengan mengayunkan kaki secara bergantian. Anak-anak semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.